Selalu. Ya, sama. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, berikutnya kita juga akan membahas terkait hal ini bersama dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, kemudian bergabung juga pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak Suparji Ahmad. Selamat malam, Bapak-bapak. Mas Said, malam Pak Jenderal. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami, Prof. Suparji, Pak Arianto. Baik, saya ingin ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, bagaimana tanggapan Anda usulan membentuk tim investigasi independen untuk kemudian mengungkap siapa dalang dibalik demonstrasi akhir Agustus kemarin, 10 orang korban? Pak Arianto, audionya kami belum bisa mendapatkan dari studio. Bisakah Anda membukanya mungkin terlebih dahulu? Baik, sorry. Baik, silakan Pak Arianto. Bagi saya lebih senang ya kalau itu ada ya. Karena itu akan membantu polisi mencari keterangan apa sesungguhnya yang terjadi gitu kan. Bagi saya pandangan itu TGPF itu adalah tim gabungan pencari fakta. Padahal kalau polisi itu yang melakukan tugasnya sekarang ini dengan adanya kekacauan ini, apa yang terjadi, ya kita mencari fakta di lapangan apa yang terjadi. Cuman bedanya kalau kita itu sekarang ini mencari di lapangan itu bukti-bukti untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian untuk menentukan siapa saja yang patut dihukum untuk itu kan gitu. Tapi biasanya kalau polisi itu menyelidiki kasus kayak gini ini itu aktor intelektualnya susah terjangkau karena bukti-buktinya mungkin kurang kuat. Nah, melalui TGPF tadi seperti disampaikan oleh Profesor Yusril itu kan bagus kan, bisa mencari sampai latar belakang politiknya gitu. Sehingga tidak dicurigai bahwa ini dalangnya ditutup-tutupi oleh polisi kan gitu, kurang lebih gitu. TGPF itu kan suatu ungkapan ya bahwa itu tidak percaya dengan ke-fairan dari aparat kan gitu kan. Dengan adanya itu maka polisi akan terbantu, di samping dia harus kerja keras, kerja sesungguhnya apa terjadi, dan dia akan mempercepat keterangan kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi itu supaya memang dipahami bukan suatu kecurangan polisi untuk memanipulasi kasus gitu. Intinya ada TGPF itu kalau bagi saya, karena dari pandangan saya TGPF itu tidak akan mengganggu kewenangan polisi. Polisi ada TGPF atau tidak tetap aja melakukan penyidikan, nggak bisa berhenti karena ada TGPF dibentuk kemudian polisi terus berhenti, polisi tetap aja bekerja sesuai dengan apa yang ada. Kalau ada terjadi dugaan pidana itu dikerjakan, penjarahan lah, kemudian hasutan lah, pembunuhan lah, apa itu ada atau tidak TGPF, polisi akan mencari fakta itu. Saya kira itu kalau pandangan saya sementara. Baik, saya ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, pandangan Anda seberapa penting tim independen dibentuk terkait hal ini? Ya, menurut saya ini sangat penting ya, karena dalam rangka membangun sebuah kepercayaan gitu ya. Kepercayaan ini kan satu hal yang sangat penting gitu. Dan saya kira apa yang katakan Pak Jenderal tadi adalah satu hal yang kemudian memberikan sinyal positif bahwa TGPF tadi memiliki urgensi ya, dan kemudian bisa berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Tinggal yang terpenting adalah bagaimana usulan ini sebetulnya usulan siapa kan gitu loh. Kan belum ada secara resmi kan. Masih ada hanya opini, hanya narasi kan di publik kan gitu. Dan ini disampaikan kepada siapa kan gitu kan. Apakah kepada presiden, apakah ke Menko dan lain sebagainya. Jadi ini kan harus jelas juga gitu loh bahwa apakah juga ke DPR kan kita belum tahu persis usulan-usulan tentang itu kan. Perlunya kemudian diperjelas dan mudah-mudahan juga Presiden bisa merespon seandainya memang sudah ada usulan resmi atau kemudian membaca opini dari publik. Yang ketiga adalah menurut saya yang terpenting, kita tentunya belajar dari pembentukan TGPF sebelumnya misalnya. Dari mana Mei 98 atau Trisakti atau kasus Munir atau kemudian kasus-kasus yang lain yang juga orang skeptis terhadap hasilnya gitu loh. Dalam arti apa hasil dari TGPF pada waktu itu? Apakah hanya sekedar menambah kelembagaan atau mampu
menemukan akar masalah yang sebenarnya dan kemudian memberikan sebuah solusi yang efektif, efisien, produktif, kontributif dan berdampak kan gitu loh. Kalau itu tidak ada hal-hal yang kemudian secara signifikan, maka orang juga ragu apa urgensinya. Maka untuk itu, kalau seandainya dibentuk, harus jelas aspek substansinya, prosedurnya, dan kewenangannya. Substansi dalam arti apa sebetulnya yang mau dicari, harus jelas, harus clear ya. Dan kemudian prosedurnya bagaimana gitu, tata cara dilakukan, apakah bisa mendapatkan akses data, apakah kemudian bisa memanggil para saksi yang terlibat dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah bagaimana soal kewenangan. Kewenangan apa yang dimiliki? Apakah sekedar menemukan, apakah kemudian merekomendasikan, atau apakah bisa sampai kemudian memberikan Baik, sanksi gitu loh. Jadi ini Prof. menurut saya bukan sekedar euforia saja, tapi harus jelas arah dan tujuannya gitu loh. Baik, Prof. Ya. Suparji, kalau kita melihat aksi demonstrasi yang terjadi di akhir Agustus begitu ya, laporan terakhir ada 10 korban meninggal dunia. Menurut Anda apa hal urgen yang harus diungkap pada peristiwa demonstrasi di akhir Agustus kemarin? Ya, hal yang paling mendasar adalah sebetulnya apa ini yang terjadi kan gitu loh. Bahwa kalau Pak Presiden kan mengatakan ada dugaan makar, ada dugaan teroris. Apakah sebetulnya ini hanya terpengaruh media massa saja, media sosial, atau ada faktor-faktor yang mendasar? Dan yang kedua, sebetulnya siapa saja yang terlibat? Tadi Pak Arianto mengatakan mencari dalangnya ini kan nggak pernah ketemu kan gitu. Jadi supaya jelas siapa saja yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang membiayai, siapa yang menyuruh, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah mengapa ini bisa terjadi gitu loh ya. Faktor-faktor apa yang menyebabkan, apakah kesenjangan sosial, apakah oligarki politik, apa oligarki ekonomi, dan yang terpenting adalah bagaimana ke depannya untuk lakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan lagi. Jadi banyak hal yang mendasar yang kemudian harus dilakukan sekiranya itu dibentuk. Jadi jangan sampai ini hanya sekedar dibentuk memuaskan kepentingan publik saja tanpa ada hasil yang terarah dan terukur. Bahwa sekarang ini diperlukan karena apa? Kita mengapresiasi langkah-langkah polisi yang telah menangkap para perusuh, yang telah menangkap para penghasut, dan kemudian telah terjadinya sebuah perbaikan, misalnya berbagai kelengkapan umum, fasilitas publik dan sebagainya. Tetapi saya kira itu kan masih di permukaan. Bahkan ada yang mengatakan ada katanya dalang dari luar negeri dan sebagainya. Dan kemudian adanya polarisasi antar institusi dan sebagainya. Menurut saya ini kan harus diberikan kejelasan gitu. Jadi itulah urgensinya gitu ya. Termasuk aspek politiknya Prof ya, sehingga harus melibatkan tim independen. Ya betul, ini aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, bahkan aspek teknologi informasi, bagaimana TikTok, bagaimana Instagram, menurut saya kan perlu pengaturan ke depan supaya tidak menjadi masalah gitu loh, ya itu banyak aspek menurut saya. Pak Arianto, saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau Anda sendiri menilai seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belakangan ini berkaitan dengan demonstrasi yang terjadi akhir Agustus? Ya, kemarin kebetulan saya ini penasihat ahli yang selama ini jarang sekali diajak rapat dengan polisi. Kemarin saya diundang. Dan saya baru tahu itu betul apa-apa yang untung ya dari kasus yang segede gini nih. Saya ikut dengan rapat dan di situ sudah dipaparkan Pak apa yang sudah dilakukan oleh tugas polisi itu. Antara lain ya dipaparkan itu berapa ribu yang ditangkap, kemudian contohnya di Polda Metro lah 1.300 Pak kita tangkap semua itu dari di lapangan kan kita kan nangkap kan nggak bisa milih-milih, yang kelihatan ini tangkepin semua gitu. Terus kemudian dari 1.300 ini sampai terakhir ini yang ditahan aja 40 itu siapa yang terbukti mempunyai alat bukti yang kuat untuk itu, siapa saja mereka yang ikut bakar lah, yang ikut penjara itu Pak, termasuk yang bawa bom molotov. Dan kemudian dari orang-orang yang ditangkap itu, kemudian ditanya, kamu kenapa kok ikut-ikut ini? Ya saya baca flyer ini. Flyer itu Pak isinya apa Pak? Coba, ayo kita serang, bakar kantor polisi. Bunyinya kayak gitu Pak, flyer itu. Nah itu kemudian kita cek kan, siapa yang mengirim itu. Patroli cyber kita menghubungkan siapa yang mengirim. Ternyata suaranya banyak sekali Pak, yang diprovokasi itu banyak sekali. Kemudian itu kita tanya kepada saksi ahli, Pak, udah kalau gini ini termasuk hasutan apa enggak?
Kan sudah ada bukti di lapangan, kemudian ada alat bukti, dan kemudian itulah yang ditangkap, kemudian si provokator itu ditangkap tadi. Kan kemudian kan dikatakan bahwa polisi memberangus kebebasan orang. Itulah yang terjadi, Pak. Jadi ya, intinya adalah kita itu melakukan tindakan apa-apa yang memang anarkis dan cukup bukti kita tindak. Nggak bisa kita biarkan dong, kita lakukan. Tetapi selama ini kita masih di-counter ya. Di-counter untuk tindakan bahwa polisi itu membabi buta lah, memberangus kebebasan. Nah ini coba ditanyakan, apakah itu hanya orang itu saja yang mau kayak gitu? Apa ada yang nyuruh kan gitu kan? Ada orang yang nyuruh untuk apa supaya kita kacau itu? Itu yang harus diselidiki kemudian kan gitu. Nah, kemudian kemarin disampaikan juga saya waktu paparan terakhir itu, Pak ini dari ini yang kita ketangkep itu Pak, yang rusak apa rumahnya Bu Sri Mulyani ketangkep juga Pak itu padahal kan dikirimkan ratusan ya dari daerah Bandung sana. Jam 1 malam itu mereka dalam satu komando langsung nyerang gitu. Itu siapa Pak kalau nggak ada yang berakkan? Kan nggak mungkin kalau itu contohnya gitu. Terus yang merusak rumahnya Pak Saroni dan sebagainya. Intinya polisi sudah ini Pak. Apa yang terjadi dia tindak. Gitu. Baik. Pak Arianto, cuman hasilnya belum banyak yang diumumkan. Baik. Pihak-pihak yang Anda mengatakan tadi Anda menghadiri langsung rapat begitu ya. Pihak-pihak yang kemudian ditangkap oleh Polda Metro Jaya khususnya, apakah ini orang-orang yang memang terlibat datang untuk berdemonstrasi atau memang datang dengan misi untuk sekedar mengacaukan? Itu tadi saya kasih contoh kan, saya nggak bisa mengatakan kelompok. Yang ditangkap itu Pak, di antara yang 40 itu ditanya, ada yang anak-anak, ada yang mahasiswa kan. Anak-anak terutama yang ini contoh yang nyata saya lihat di TV di Kalimantan sana Pak. Saya bukan dari polisi ini, saya melihat di itu. Ditanya, kamu kenapa kamu ikut demo? Iya demo, apa itu demo? Bakar apa? Gedung. Anak kecil Pak ngomong gitu Pak. Apakah dia itu artinya ini cukup terorganisir Pak Arianto ya, bukan datang untuk menyampaikan aspirasi. Jadi gini Pak, dalang itu Pak kita bisa beda-bedakan. Ada dalang yang pendana ya, kemudian penggerak, kemudian koordinator di lapangan, yang mendikte gitu. Itu ada Pak, jadi kelompok-kelompok itu. Nah polisi biasanya ya hanya bisa nangkap yang di lapangan-lapangan itu Pak. Untuk menangkap siapa yang di belakangnya itu terputus Pak. Sebagai contoh aja orang yang itu nyerang di itu, yang kiriman dari Bandung tuh, ditanya siapa yang bagi duit sana. Dia nggak tahu siapa Pak, karena nggak ada namanya dan cuma dikasih cash gitu. Disitulah tadi kalau saya mengatakan ya, kalau kita mengharapkan daripada polisi itu ya, itu kemudian untuk menangkap apa tuh provokatornya tuh butuh waktu. Nah, selama kita belum bisa nangkap masih dituduh, wah itu dalangnya ditutup-tutupi kan kayak gitu yang terjadi. Makanya dengan ada tim pencari fakta itu saya senang karena pasti nanti dia mudah-mudahan sampai mengungkap itunya gitu. Seperti tadi disampaikan oleh Profesor, bukan hanya performa untuk menutupi tapi kerjanya harus lebih handal untuk lebih daripada yang didapatkan oleh polisi sekarang ini. Artinya sih gitu. Pak Arianto, artinya Anda mengatakan bahwa perlu bantuan pihak independen selain aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa dalang di balik kerusuhan itu? Bukan masalah independennya Pak, tapi dengan adanya tim pencari fakta itu memungkinkan kalau polisi kan gini Pak, nangkap orang, mencari orang itu kan harus pakai alat bukti. Tapi kalau mereka kan tim pencari fakta kan bebas saja kan, dia dengan jaringannya barangkali ya, dia bisa mendapatkan fakta-fakta di mana di luar. Apalagi masalah politik itu tadi kan kemungkinan ada ada jangkauannya ke situ gitu. Karena kalau polisi itu pasti nggak akan busik. Kalau kita main tangkap ini kan nggak bisa Pak, diprotes lagi nanti kita eksesif kan gitu. Itu jadi gunanya ada komisi independen itu tadi sudah menghilangkan rasa kecemasan atau kan kecurigaan bahwa kita itu mau memanipulasi bukti itu kan lumayan ada gitu. Di samping itu juga jangkauannya itu lebih luas dia. Karena dia menyentuh pada bukan hanya kriminal saja tapi kepada unsur-unsur politik ataupun siapa yang lain itu yang terselubung selama ini yang nggak bisa dijangkau oleh polisi gitu. Itu kira-kira sepengetahuan saya kayak gitu pemahaman mengenai tim independen. Baik, saya ingin terakhir ke Profesor Suparji. Profesor Suparji, kalau boleh Anda ingin memberikan saran kepada, katakanlah nanti ada tim investigasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, siapa pihak-pihak yang mesti diikutkan dalam tim independen ini dan apa yang paling penting untuk diungkap? Ya, pertama tentunya soal keanggotaan tim ini adalah melibatkan para akademisi ya, kemudian praktisi penegak hukum,
dan kemudian lembaga swadaya masyarakat, dan kemudian tim media, dan juga misalnya aktivis HAM, ya, dan misalnya juga katanya dengan pengamat politik dan lain sebagainya. Saya kira banyak representasi yang kemudian bisa dilibatkan, yang kemudian bisa menghasilkan sebuah temuan yang komprehensif, ya. Dan berikutnya menurut saya yang terpenting adalah bahwa ini kan terjadi sebuah kondisi diametral antara demokrasi dan hukum kan gitu. Pada satu sisi bahwa orang menyampaikan aspirasi sebagai sebuah kebebasan, tapi pada sisi yang lain ada tindakan-tindakan penegakan hukum yang dianggap mengekang demokrasi. Maka untuk itu perlu adanya sebuah pemahaman bahwa kita adalah negara hukum yang demokratis. Dihukum ya dalam arti bahwa kebebasan demokrasi tanpa hukum bisa menjadi anarki. Tetapi sebaliknya bahwa hukum tanpa demokrasi menjadi tirani dan otoriter. Maka untuk itu bahwa dalam proses penyampaian nilai-nilai demokrasi aspirasi tadi harus memperhatikan hukum. Maka untuk itu ketika tadi Pak Jenderal mengatakan orang berekspresi, membakar, ini kan sebuah hal yang saya kira tidak boleh terjadi dan itu akibat dari adanya misalnya penyampaian informasi yang tidak benar semata-mata karena hanya ingin menyampaikan aspirasi, tapi pada kenyataannya justru anarki. Maka pola-pola yang ini terjadi itu menjadi bagian yang perlu kemudian dilakukan oleh tim investigasi nanti itu. Mengapa kok terjadi sebuah paradoksal, satu sisi mengandalkan aspirasi tapi tanpa menghormati hukum. Maka perlu adanya sebuah integrasi bagaimana aspirasi tadi dibingkai dengan hukum yang bertanggung jawab gitu ya. Baik, kita akan nantikan seperti apa keputusan konkret dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan tim independen ini. Terima kasih banyak Prof. Suparji, Pak Arianto sudah bergabung bersama kami memberikan pandangan di Berita Satu Utama. Selamat malam.